Baik, terima kasih Mas Misri yang kami hormati, Pak Heru Dewanto, Ketua PII, Pak Riki Warga Kusuma sebagai Ketua BKK PII, Pak Suhat, Pak Ilmilus, Ketua Viki, dan juga Pak Heri dari Yatmi, dan juga rekan-rekan senior BKK PII, senior teknik kimiawan, junior, dan juga semua yang hadir dari manapun yang ada pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya lah kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Selamat kepada Pak Heru yang sudah bekerja sebagai Ketua PI dan mengembangkan kerjasama dengan Bappenas, dan juga Pak Riki yang tidak henti-hentinya melakukan webinar waktu ulang tahun Pendidikan Teknik Kimia 80. Saya sampai, wah saya juga kok belum sampai sharing nih, jadi saya terpanggil juga. Terima kasih ya Mas Riki, selamat ya atas seluruh upayanya, tentu juga ke rekan-rekan Vicky dan Yatmi yang kami cintai. Pagi ini sebenarnya saya ingin mohon bantuan sebenarnya industri awan kimia ini. Ke depan ini kita mesti turun tangan nih, kita mesti menyingsingkan lengan baju seperti waktu kita dulu membangun bersama industri semen Indonesia, industri pupuk Indonesia dan sebagainya, dan sekarang sedang membangun industri kilang Indonesia. Ini adalah masa depan Indonesia, dan saya kira apabila Anda punya anak atau punya junior gitu, marilah diarahkanlah ke sini karena ini adalah our future. Ini saya akan ceritakan apa dampak perubahan iklim, lalu juga para pimpinan dunia sekarang sedang melakukan apa, lalu kajian-kajian international agency terhadap Indonesia, dan prediksi mereka kapan nih Indonesia bisa turun CO2-nya dan habis CO2-nya, dan juga teknologi-teknologinya, dan salah satu yang akan saya bahas khusus pagi ini adalah masalah CCUS. Dan apakah ini cuma wacana? Tidak, sudah ada proyek, ini sudah mau jalan, jadi ini bukan hanya wacana, ini sudah mau jalan. Terus duitnya dari mana? Duitnya ini melalui skema namanya Joint Crediting Mechanism. Ini seperti yang dulu adalah Green Climate Fund ataupun kredit untuk hijau ya. Jadi ini sudah bukan masih wacana panjang, tapi sudah dekat. Oleh sebab itu saya akan juga menyampaikan prospek proyeknya, khususnya kepada mereka yang ingin memproyek di sini lah kira-kira gitu. Ya, jadi saya kira sudah sangat disadari bahwa belum pernah terjadi apa yang terjadi pada tahun ini. Hutan di Siberia terbakar, belum pernah dalam sejarah, dan asapnya sampai ke kutub utara. Terus juga Amerika mengalami temperatur yang sangat luar biasa panas dan menghancurkan semua rekor panas temperatur di Amerika. Jadi ini dampak dari global warming tadi. Lalu juga di Eropa, mungkin rekan-rekan melihat beritanya di Jerman itu sampai terjadi banjir bandang yang luar biasa, belum pernah terjadi. Nah, ini karena juga perubahan cuaca. Dan di Indonesia juga unik juga nih. Di musim kering kita ada hujan, jadi ada kebakaran dan banjir berjalan bersamaan yang belum pernah terjadi selama ini. Jadi ini sudah sangat disadari oleh seluruh para ahli dunia dan seluruh para pimpinan dunia bahwa CO2 ini mencemari udara, menyebabkan greenhouse dan mengakibatkan perubahan-perubahan cuaca iklim yang sangat luar biasa. Itulah menjadi musuh bersama dari seluruh dunia, dan inilah yang sekarang sedang dilaksanakan dan diputuskan. Kebetulan Donald Trump diganti dengan Joe Biden. Joe Biden langsung dia memutuskan untuk mengakhiri, saya taruh kata N di situ ya, dia mengakhiri seluruh investasi di bidang fosil, dan juga di situ ada Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, juga tidak akan memberikan pendanaan sejak 31 Maret tahun ini. Jadi ini adalah keputusan-keputusan raksasa, April 22 dan Maret 31. Ini diikuti langsung dengan para bank. Bank sudah langsung nih, kalau ujung-ujungnya duit atau UUD, udah deh langsung sulit. Hari ini jam 3, Menteri SDM akan menerima ADB. ADB akan menjelaskan tentang ETM, Energy Transition Mechanism. Itu adalah cara bagaimana menutup pembangkit listrik batubara dan mentransfer ke EBT dan lainnya. Jadi ini sudah di depan mata dan sudah dekat ya, artinya tidak mungkin lagi kita mendanai proyek-proyek fosil, berbasis fosil, baik di World Bank, baik di European Union, di Jerman, Prancis, dan ADB.
ADB ini kan Asian ya, artinya udah di depan kita. Nah, Jepang saya kira sudah mencanangkan akan menurunkan greenhouse gas sebesar 46% pada tahun 2030, lalu habis tahun 2050. Ini sangat berdampak. Ini sangat berdampak. Bapak-bapak mungkin bisa ngikuti hari ini proyek bukan proyek pembangkit listrik batu bara sudah mulai dijual oleh perusahaan Jepang ke perusahaan Indonesia atau perusahaan internasional. Mereka mau lepaskan PLTU di Indonesia. Dan Inpex mungkin banyak ngikuti juga. Ini ada kesulitan terhadap bagaimana nanti pemasarannya dan sebagainya. Jadi ini sudah berdampak langsung pada keputusan-keputusan para investor baik Jepang maupun internasional. Kami di ESDM mengalami kesulitan menarik investor-investor masuk ke migas karena yaitu tadi, walaupun Ibu Sri Mulyani sudah memberikan senjata yang sangat luar biasa, split bisa ditinggikan, insentif bisa diberikan, segala macam diberikan karena bersaing juga dengan negara-negara lain, tidak bisa, masih tidak atraktif. Nah ini memang satu challenge buat kita semua. Nah Pak Arifin sebagai Menteri mencanangkan bebas emisi 2060, tapi ini tentu belum merupakan keputusan Presiden. Tentu sebagai Menteri SDM yang menangani bidang ini untuk energi, beliau harus punyalah sebuah strategi dan ini sedang kami siapkan. Ini beberapa pemikiran-pemikiran di sini nanti masih merupakan mozaik dan belum keputusan final ya. Jadi itu lalu bagaimana analisa international institution terhadap Indonesia dan Asia Tenggara terutamanya. Di sini yang paling salah satu kredibel adalah International Energy Agency. Lihatlah ini. Jadi rekan-rekan mungkin sedikit saya jelaskan. IEA melihat bahwa kebutuhan akan energi di Asia Tenggara akan terus meningkat ya. Akan terus meningkat sesuai prediksi keekonomian bertumbuh dan juga penduduk bertumbuh. Jadi sampai 2040 itu ada warna merah, masih ada oil, ada warna ungu, ada gas, dan ada warna coklat, batu bara. Ini tidak bisa dielakkan. IEA sudah membuat prediksi seperti itu. Artinya apa? Sampai tahun 2040 itu energi fosil masih menguasai Asia Tenggara. Masih menjadi dominan di Asia Tenggara. Energi batu bara, gas, dan minyak bumi. Nah, untuk komposisinya tentu ya pembangkit misalnya coal dan utama dan juga kedua adalah dari gas alam dan lainnya adalah dari energi lainnya. Jadi ini masih sulit berpindah, itu analisanya. Kenapa? Ya karena memang nanti saya jelaskan mengenai renewable energy itu tersebar, tidak tepat lokasinya di lokasi kebutuhan. Sehingga diramalkan di Asia Tenggara sampai 2040 itu masih seperti ini, 2018 ini, 2040 seperti ini, dan komposisinya masih seperti ini, coal 40%, natural gas, dan juga oil itu masih sudah agak kecil, tapi inilah yang menjadi unik juga ya, ini ramalan dari IEA, jadi banyak bergeser ke gas alam. Ini di Indonesia masih coal dan natural gas yang utama. Ini adalah mereka, tapi itu ramalan mereka tentunya. Nah, kalau dilihat inilah utamanya kenapa pembangkit listrik Indonesia dan juga di Asia Tenggara itu tidak bisa berubah dengan cepat ke EBT. Satu mungkin lokasinya terdistribusi. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Pak Heru di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Bali itu banyak energi. Di Kalimantan banyak, Kalimantan Utara hidro, di Papua ada hidro, tetapi tidak ada penduduknya di daerah itu. Jadi makanya berpikirlah masalah grid, masalah green ammonia, masalah green hydrogen, tapi itu masih pemikiran-pemikiran bagaimana energi EBT yang tersebar itu bisa membangun di Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah yang penduduknya tinggi. Nah, yang kita tidak punya, kalau Bapak Ibu lihat, adalah angin. Jadi di sini angin tidak ada. Jadi alhamdulillah Indonesia punya panas bumi, punya matahari, tidak punya angin. Dan satu yang kita lupa, kita punya hidro. Kita punya hidro.
Ya, jadi itu hidro ini menarik juga dan nanti saya jelaskan sedikit. Oke, jadi kalau itu analisanya sampai 2040 masih menggunakan fosil, kata AY ya, lalu kapan dong emisi CO2 di Indonesia jadi nol gitu atau turun gitu ya. Nah, mari kita lihat ramalan-ramalan para pemikir dunia terhadap Indonesia ya. Jadi ini sebuah majalah Nature Communication membuat kapan CO2 habis dengan berbagai macam analisa atau modelnya. Modelnya banyak, di bawah ini ada 5-6 model lah. Tapi intinya adalah kalau menurunkan temperatur 1,5 derajat atau CO2 itu ada dua cara ya, 1,5 sama 2 derajat itu. Indonesia ya kira-kira diramalkan baru 2090 lah kira-kira gitu. Kalau sampai 2 derajat ya 2100 itu. Sorry 2090 sama ya. Kalau yang Cina itu baru 2100, India juga begitu. Jadi kita diprediksi bisa lebih cepat dari negara lain. Prediksi ya, ini model gitu. Jadi itu adalah pemikiran salah satu. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi ini adalah kajian dari Jepang. Jepang itu tentu ya sangat concern ya karena Indonesia adalah mitra dagang, mitra energi, mitra segala macam. Nah, ini ada 6 gugus dan itu sudah mulai dijabarkan oleh para pemikir di sana dan insinyur di sana. Tentu kita harus berbarengan ya di BKKPI, di FIKI dan industriawan lainnya di IATMI. Kalau yang ini kita sudah berjalan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru ya, masalah transisi ke renewable, EBT, energi efisiensi tadi sudah banyak, dan juga konversi diesel ke gas alam, itu ataupun batu bara ke gas alam. Ini sedang dalam perencanaan untuk dilaksanakan dan sudah dilaksanakan sebagian. Tapi yang baru ya, yang baru itu adalah ini. Yang baru adalah ini dari Jepang. Nuklir masih alergi, kami sudah rapat berkali-kali dengan pihak Batan. Ada beberapa teknologi tapi masih belum ke grab gitu untuk teknologinya. Jago-jago juga teman-teman di sana tapi masih belum ke grab. Jadi ada 2, amonia green dan hydrogen green. Ini adalah future, jadi rekan-rekan semua bila punya anak di teknik kimia ataupun punya adik ataupun punya junior, please tell them to move into this. Seperti waktu itu saya diberikan saran oleh Pak Hartarto, kamu bangun pabrik gitu ya. Jadi itu adalah inspiring dari beliau. Saya juga sekarang kepada junior dan kepada adik saya juga kalau bisa please move to green ammonia and green hydrogen ya. Itu adalah future 30 sampai 50 tahun ke depan, you will be one of the biggest companies kalau mulai dari sekarang. Nah, yang untuk mentransisikan ke green ammonia dan green hydrogen adalah ini, adalah teknologi carbon capture storage dan mudah-mudahan bisa diutilisasi atau CCUS. Itu saya akan jelaskan lebih banyak. Lalu kenapa kok Pak Enggi nggak cerita green ammonia dan green hydrogen? Kami masih bongkar-bongkar dan kami masih mengikuti 30 teknologi elektrolisis air menjadi hidrogen, bagaimana harganya dan sebagainya. Jadi masih banyak wacananya, tapi getting more serious kami. Tapi yang di sini sudah agak mulai ke implementasi yang CCS ini. Nuklir tadi saya sudah bilang. Ini udah jalan lah pasti, insya Allah jalan di kiri. Oke, ya ini juga dari ERIA, Energy Research Institute of ASEAN. Menarik sekali. Jadi sekali lagi ya Bapak-Bapak, pada akhirnya Indonesia atau ASEAN harus mengandalkan pada green hydrogen dan green ammonia. Once upon a time, maybe not now, 6 bulan terus tahun depan kita udah akan ke grip nih masalah hidrogen green dan ammonia green. Jadi ini akan menjadi andalan utama, bukan batu bara, bukan lagi fosil, tetapi sudah ke green hidrogen dan green ammonia. Apakah itu adalah hidrogen diproduksi daripada elektrolisa air, di mana listrik pembangkitannya dengan renewable, baik itu solar panel ataupun hidro. Hari ini saya laporkan bahwa green ammonia dengan elektrolisa air, bila listrik di bawah 2 sen, sudah amonia itu harganya $500 per ton. Udah deket nih, sudah deket. Itu dari kajian JGC Jepang. Mereka sudah paparan baru aja minggu lalu. Jadi it's getting closer ini. Tapi yang sudah sedang jalan adalah ini. Jadi sambil mentransisi ke sini,
ini akan terjadi yang gambar ini adalah gas with CCUS, ya artinya adanya gas pembangkit dengan CCUS. Jadi ini lebih dekat daripada ini 20 tahun daripada ini sooner than this gitu ya kira-kira. Nah, oke, jadi bagaimana pentingnya CCUS ini? Kami dibantu oleh Center of Excellence di bidang CCS. Jadi ini saya kira hebat nih ya rekan-rekan, namanya juga kalau diarahkan gitu pemerintah baik Kementerian ESDM dan juga para dunia pendidikan tinggi itu membentuk COE, Center of Excellence di bidang CCS. Nah, tokoh-tokohnya hadir di ruangan ini, nanti mohon saya dibantu. Ini ada mantan rektor, ada Pak ITB ya, Pak Joko, lalu juga Pak Rahmat Sule dan sebagainya. Jago-jago nih. Mereka membuat prediksi-prediksi. Indonesia itu CO2-nya hari ini 2010 itu 1.334 ya juta ton ya. Nah, 2030 inilah angkanya. Angkanya ini, di sini 2, sekian juta. Ya prediksi lah. Ini ada senario-senario ya seperti biasa. 2 juta lah kira-kira, antara tinggi 2,8 rendah 1,7. Nah, dari angka energi itu yang terbesar. Jadi waste ada, terus juga tentu agriculture ada, terus hutan juga ada, tapi yang terbesar itu di kami, di Pak Hengki nih, 1,3 juta. Ya, jadi terus bagaimana menurunkan 40% aja, gimana caranya? Menurunkan 400 saja, ya 400 juta per tahun, bagaimana caranya? 400 juta aja, ini permintaan dari teman-teman, 38% aja nih ya, di energy sector, ini adalah targetnya. Lalu mulai kami hitung lah, ini kan insinyur teknik kimia biasa ya, kalau saya coba nih, ini saya minta Pak Rahmat Sule, tolong yuk kita hitung sama-sama yuk, berapa sih kalau kita geser nih, sesuai dengan rencana umum penyediaan tenaga listrik. Jadi ini RUPTL, ini sekarang lagi bolak-balik ini karena ini. Kita ingin sekali memperbesar RUPTL, tapi PLN juga sangat kesulitan kalau terlalu besar beban listrik biayanya kepada subsidi, kepada perusahaan PLN, juga kepada masyarakat. Jadi ini masih tarik-menarik, tapi oke lah, ada beberapa angka yang sudah disepakati. Salah satu angka yang terbesar, ini saya laporkan, 9.000 megawatt. Ya, 9.000 megawatt untuk hydro, juga panas bumi dan solar. Ini adalah major renewable energy ke depan. Sebagai saya off sedikit, rekan-rekan yang mungkin baru tahu ya, di manakah hydro energy terbesar di dunia? Di Rusia. Jadi Pak Arifin ya biasa lah bilang, Heng, lo ke Rusia sana, cari itu sana orang jago hidro gitu. Dan saya segera ke sana lewat Zoom dan sebagaimana. Rushydro adalah BUMN terbesar. Rushydro ternyata dulu yang bangun Jatiluhur, Asahan dan sebagainya. Mereka pengen balik. Jadi hydro yang akan dilakukan adalah refurbishment daripada existing hydro. Jadi kita nggak nambah dam, nggak nambah itu, tapi membuat pembangkit hidro kita lebih efisien dan lebih menghasilkan listrik. And so on and so on. Panas bumi dan sebagainya sekarang sudah pakai program di mana pemerintah yang ngebor atau pemerintah menyediakan data. Oke. Solar panel terobosannya adalah floating solar panel, itu adalah danau di Cirata digunakan sebagai lokasi untuk pembangkit listrik solar panel. Itu beberapa terobosan ini. Nah, tetapi itu pun juga kalau kita katakanlah berhasil ya, kira-kira 17.000 mega itu ya cuma 120-an kira-kira gitu ya, 120 gitu. Oh, ada cara nih Pak Hengki, kita pakai biomasa dicampur sama batu bara, namanya program co-firing. Oh, bagus. 5% cuma segini. Seluruh pembangkit di Indonesia ada 1476, kalau ditambahin ini ya, yang bisa diganti ya, bukan seluruh pembangkit yang ada. Yang bisa diangkit, pembangkit yang diganti 5% cuma 0,5. Oke, diesel, conversion to diesel ke gas, nih salah satu baby-nya Pak Arifin Tasrif nih. Kita push semua pembangkit diesel di Indonesia Timur itu kotor, gas ada di Tangguh, kenapa kok harus datengin diesel dari Indonesia Tengah gitu ya, dari kilang Pertamina atau malah impor. Oke, berapa itu? 40-an ya. Dan juga yang kecil ya 11. Jadi dari hitungan COE, Center of Excellence itu, ini ya tidak harus mempertimbangkan yang lainnya, yaitu sisi
CCUS atau CCS saja. 117 menurut mereka, ya. Nah, ini angkanya nanti saya di bagian akhir saya tunjukin dari mana angka itu dan berapa nanti kita, dan di lampiran paparan juga ada. Nah, ini uniknya ya Bapak-bapak, untuk CCS dan CCUS itu harus kolaborasi antara dua keilmuan. Satu adalah keilmuan teknik kimia, sebelah kiri ini ya. Pabrik semen, gimana nangkap CO2-nya, masuk CO2 hub, dikompres, masuk ke dalam bumi. Gas, LNG plant, pisahin CO2-nya, masukin CO2 hub, kirim ke bumi. Ammonia plant gitu ya, power station dan sebagainya. Ini domainnya teknik kimia. Ini domainnya teknik ahli perminyakan dan ahli subsurface lah. Geologi, geofisika, dan sebagainya. Ini. Jadi salah satu kesulitan daripada implementasi ini, karena ada dua poros. Tapi kalau buat Pak Heru Dewanto nggak ada masalah, ini kan PI, bukan BKKPI dan IATMI. Ini harus disatukan menjadi sebuah kekuatan. Ya. Nah, ini tadi saya summarize, bila targetnya 400, dari konversi energi saja, dan juga CCUS baru 291. Ya 300 lah, not bad, tapi ya itu udah all out nih, seluruh negara dan bangsa kerja keras. Tetapi ini Pak, di bawah nih, nanti saya akan jelaskan di bagian bawah yang memerlukan teknik kimia yang di bawah ini, makanya saya harus paparkan hari ini. Saat ini belum ada teknologi untuk memisahkan emisi CO2 dari pembangkit listrik tenaga uap, dari stek pabrik semen dan sebagainya, karena terlalu kecil. Dan ini sekarang seluruh dunia, para teknolog-teknolog dunia sedang mencari cara, nanti di bagian akhir dari paparan ini, memisahkan CO2 kadar rendah agar bisa ditangkap. Kalau itu bisa terjadi, storage di Indonesia dan juga di dunia cukup besar. Dan ini saya kira apabila kita kerahkan seluruh kekuatan kita, teknologinya nggak mahal, tapi belum ketemu. Ya, inilah. Kalau itu bisa tambahan 250 juta ton. Jadi ini better jadi 500-an gitu kira-kira. Nah, jadi Pak yang kini ngomong-ngomong gini, oh tidak Pak, ini selamat ya kepada tim CEO ini, all out terus sampai hari ini, dan sekarang sudah mulai jalan ini. Jadi ini saya kira the first and the pioneer. Jadi di daerah Gundi, di Randu Blatung dan Gedung Tuban itu ada lapangan gas Pertamina. Ya, ini adalah gas yang menghasilkan CO2. Ini CO2-nya 70 mmSCFD dan 21% CO2. Sekarang ke udara nih. Ini sangat prime untuk diberi dana oleh Jepang. Ini adalah angka-angkanya. Jadi pihak Jepang sudah akan mendanai dengan joint crediting mechanism. Apa sih ini? Nanti saya jelaskan. Proyeknya nggak besar, 49 juta, capex-nya, opex-nya 20 juta, dan mendapat pendapatan dari CO2, dan juga ada kemungkinan peningkatan produksi. Nah, CO2-nya nggak besar juga, 3 juta. Tapi ini will be the model of this. Kalau ini jalan, ini jalan. Ini jalan. Ya, kalau ini jalan, banyak sekali proyek. Saya sarankan kita bergeser lah, sebagian dari kita, pabrik pupuk cukup lah ya, pabrik semen udah cukup lah, tapi bergeser lah ke sini ya, para ini sini. Ini rencananya, ini masih pada Juni ya, waktu itu, kriteria nanti mungkin Pak Rahmat Sule bisa jelaskan, udah POD-nya sudah approve. Ini adalah plan of development dari SKK Migas, work plan and budget juga sudah approve, jadi sudah bukan bercanda nih. Jadi sekarang sedang untuk persiapan FEED, yaitu joint study dulu dan sebagainya. EPC-nya kira-kira 2023, jadi udah tahun depan lah ya FEED-nya dan EPC-nya. Jadi it's near. Nah, ini yang saya kira perlu saya jelaskan, karena ini yang membuat proyek-proyek itu bisa jalan. Dulu waktu adanya CDM, Clean Development Mechanism, beberapa proyek renewable jalan. Panas Bumi dapat kredit, beberapa proyek di Indonesia dapat kredit. Kayak di grup-grup itu, ayo tarik ngobrol, tarik komen gitu. Nanti kalau di komen tahu-tahu nanti malah maaf nih, tolong saya bisa saya mute. Lewat ini. Area maaf. Oke.
Oke, ya, oke. Jadi ini sama dengan seperti itu, seperti CDM, Clean Development Mechanism, ini adalah GCM. GCM ini khusus untuk Jepang dan Indonesia. Saya jelaskan. Jadi GCM model itu adalah pemerintah Jepang melalui perusahaan Jepang mengembangkan ini ya, CCS ya. Jadi ada fasilitas untuk drilling dan sebagainya yang bisa mereduksi CO2. Nah, tetapi ada namanya MRV. Apa itu MRV? Nanti saya jelaskan. Uangnya udah mulai ada nih, 100 jutaan nih buat Indonesia ya. Jadi tadi makanya apa namanya pihak Gundi sudah mulai jalan. Ini baru pertama ya 2019, 2021 tambah besar lagi. Nah, bagaimana itu? Ya inilah skenarionya. Jadi Jepang seperti perusahaan Toyota misalnya. Toyota kan nggak mungkin menangkap CO2 dari mobil. Dia nanti harus membeli kredit dari penyimpanan CO2 di dunia. Itu jadi misalnya Hitachi misalnya atau apa perusahaan-perusahaan Jepang itu nanti dikasih kewajiban kamu harus mencari proyek yang bisa menghilangkan CO2. Nah, mereka akan bekerja sama dengan partner country yaitu negara mitra mengembangkan JCM mechanism di mana negara itu mempunyai ini measurement, reporting, and verification system ya untuk menyimpan CO2 lalu memberikan kredit ke sini. Cara uangnya seperti itulah JCM tersebut. Nah, MRV ini penting kenapa? Karena harus ada yang mengukur dan juga memverifikasi ya. Jadi MRV itu measurement, reporting, and verification. Nah, inilah saya tadi agak cerita panjang lebar tentang CUI. They are the best. Ini teman-teman ITB, Center for CO2 and Flare Gas Utilization. Lalu teman-teman Migas, dari Lemigas terutama, SKK Migas, Ristek, dan Pusat Unggulan. Jadi ini udah putra-putri terbaik Indonesia lah ada di sini. Very, 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 very good. Saya ingin menyampaikan they are very excellent. Datanya cepat, informasinya lengkap, diskusinya enak, tinggal kita arahkan dan bersama-sama menjadi ini. They are the best. Jadi kalau itu silakan untuk melakukan referensi ke mereka. Jadi itu tadi satu harus bagaimana mengcapture terus dimonitor. Monitor jangan sampai ada leakage ya, ada leakage lalu juga diverifikasi dan sebagainya. Nah, saat ini ESDM sedang menyusun regulasi-regulasi untuk MRV tadi. Ya, monitor, reporting, and verification berdasarkan standar-standar internasional. Mudah-mudahan tahun ini nggak terlalu lama lagi kita akan keluarkan sehingga eligible negara Indonesia ini dengan pemerintah Jepang. Dan ini sudah kita finalisasi, Pak Menteri mengejar mantan Dubes Jepang, ini akan ditandatangani sehingga Indonesia menjadi mitra pertama untuk GCM mechanism ini. Ya udah yang ada duitnya Jepang dan mereka akan laksanakan. Ya udah kita fokus dulu dengan GCM dan memang ternyata langsung nih perusahaan-perusahaan Jepang masuk ke Indonesia untuk ini nanti saya jelaskan di belakang. Nah, apa saja itu tadi hydrogen and fuel ammonia ada dua nih blue and green. Nanti kapan-kapan kita cerita mengenai inilah karena ini adalah future of chemical engineering in Indonesia ya. Jadi ini adalah harus kita masuki segera dan harus kita pahami seperti kita dulu tahun 78, 80 itu belajar EPC lah kira-kira gitu. Ini itu 40 tahun yang lalu. So this is for next 40 years. Marilah kita belajar hydrogen dan amonia. Nah, bagaimana prospeknya? Cukup banyak. Ini kita dari saya saja nih ya, dari sebagai palang pintu di investasi ESDM itu saya sudah ada 7 proyek nih. 7 proyek, semuanya mostly dengan JCM. Tadi sudah diceritakan mengenai Gundi. Ini dengan Janus, lalu di Tanjung Enim Lestari ini ada pabrik paper pulp mill plant-nya Marubeni, mereka sedang mengupayakan itu, dan ini ditangguh, ya sudah cukup banyak, BP tentu dengan Inpex, LNG Jepang dan sebagainya, Mitsui dengan Toyo di KPI dan KPA, Blue Ammonia di Senoro dengan Mitsubishi, LNG Project di Masela, dan gasifikasi batu bara ini belum ada, Jepangnya masih nomor 7. Ini contohnya kajian Pak Sule dan tim COI untuk bibit tangguh. Jadi sudah bukan ini lagi ya, sudah sampai kajian detail ya. Cukup profitable. Ini adalah post-tax cash flow apabila investasinya dibeli CO2-nya. Kira-kira inilah selama
$15 misalnya, CO2-nya harga bisa 2032 kalau proyek itu mulai tahun ini ya, dan sebagainya. Kalau $25 tentu lebih cepat, $35 tentu lebih cepat lagi. Harga-harga dunia sudah ada. Nah, nanti ini tentu adalah bagian dari JCM tersebut. Ini hanya CO2 dari exhaust gas recirculation dan bukan dari CO2 dari LNG plant, masih hanya sebagian kecil, itu bukan yang terbesar ya. Nah, ini sebelum final tadi angka 117 itu dari mana? Ini adalah angkanya, hasil hitungan dari teman-teman Center of Excellence CCS. Ini saya nggak sebut satu persatu, tapi angka-angkanya itu. Dan yang saya ingin beri highlight ini tadi nih. Ini tadi. Kalau kita bisa mengambil ya seluruh CO2 dari power plant, this is the apa ya namanya ya, the challenge gitu. Nah, inilah rekan-rekan semua teknik kimia ya. Yang paling kiri ini udah sangat banyak di pabrik amonia, pabrik LNG, pabrik apa namanya gas purification tuh amin system ya, absorber stripper lah, sirkulasi amin, CO2-nya ke strip dan dipisahkan lalu di fan, tapi di fan aja untuk memisahkan CO2 dari gas alam ya. Nah, tentu ini besar dan mahal. Bagaimana memisahkan CO2 yang sangat sedikit? Nah, sekarang udah mulai macam-macam nih, ada semi modular, ada cyclone. Nah, ini nih agak mulai ini cyclone carbon capture namanya ya. Agak mulai berkembang namanya cyclone nih. Ini contohnya yang paling kanan nih ya. Ini dari Baker Hughes. Kalau saya baru mulai bisnis, saya masih startup company, rekan-rekan, please go to this area. Ya, masuklah bermitra, carilah Baker Hughes, bermitra, lalu coba di Indonesia, baik itu di CO2 PLTU maupun pabrik semen dan sebagainya. Please go, ini JGC sebelah kiri, paparan pakai membran mereka. Tapi ini saya kira the killer is this. The killer is the cyclone rotating absorber. Ini adalah alat kecil bisa menangkap CO2 dari udara, CO2 dari stack yang mengalir ke udara. Dan bisa lihat video-videonya, YouTube-nya juga udah ada dan sebagainya. Ini tentu masih pilot ya, tapi I think it will come very soon. Nah, kalau ini bisa, tadi tuh kembali ke sini 250 juta become a possibility, ya, menangkap CO2 dan injeksi ke dalam bumi. Itu saja paparan saya, mungkin lebih banyak diskusinya. Pertama, dampak perubahan iklim ini memaksa untuk negara-negara sudah harus mentransisi energi fosil ke energi yang tidak beremisi CO2. Salah satu ya, bukan satu-satunya, itu adalah carbon capture, utilization, and storage. Di Indonesia dari hitungan awal dampaknya cukup signifikan, bukan wacana lagi, sudah ada proyeknya, rencana ya, sudah ada approval dari SKK Migas untuk digundi, insya Allah 2022 FEED dan mulai dengan EPC 2023. Duitnya dari mana? Duit juga sudah ada, joint crediting mechanism. Pemerintah Indonesia sedang menyusun regulasi untuk MRV, Monitoring, Reporting, and Verification, lalu juga bekerjasama dengan Jepang menjadi mitra negara untuk melaksanakan JCM. Mudah-mudahan bisa terjadi kredit mechanism kepada perusahaan atau industri yang mengemisi CO2, beli kreditnya ke Indonesia untuk menghilangkan CO2. Itu sedang dijalankan dan mudah-mudahan itu final tahun ini bisa bergerak. Demikian rekan-rekan, mohon maaf kalau ada salah kata, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.